Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, at-tabyitu, melaksanakan di malam hari, wa ta'yinu, dan menentukan, menjelaskan, fin niyati, di dalam niat. Fa amma tabyitu, adapun yang dinamakan tabyid, fahuwa, maka tabyid itu iqa'un niyati baina akhiril ghurubi wa awwali tulu'il fajri. Tabyid itu adalah menjatuhkan pelaksanaan niat antara akhir terbenamnya matahari dengan awal terbitnya fajar. Jadi niat puasa ini harus tabyid. Tabyid itu melaksanakannya niat ini di malam hari. Lah malam hari itu kapan? Malam hari itu dimulai sejak akhir tenggelamnya matahari. Artinya tenggelam matahari, ya, sudah selesai akhir tenggelamnya matahari sampai dengan awal terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kira-kira subuh lah. Jadi malam hari itu dimulai sejak matahari tenggelam dan diakhiri dengan terbitnya fajar shiddiq. Fa in qaranat ahadahuma aw syakka indaha fil muqaranati lam yakfi. Fa in qaranat, maka jika bersamaan niat itu ahadahuma, pada salah satu akhir ghurubi syamsi atau awal terbitnya fajar, au syakka, atau orang ragu-ragu, indaha, pada saat niat, fil muqaranati, di dalam bersamaan dengan akhir ghurubi syamsi atau awal tulu'il fajri. Lam yakfi, maka tabyid yang demikian itu tidak sah. Dengan sendirinya maka niatnya tidak sah. Jadi kalau niat itu dilaksanakan berbarengan dengan ghurubus syamsi atau dilaksanakan berbarengan tulu'il fajri, terbitnya fajar shadiq, yaitu subuh, maka niat ini tidak memenuhi
syarat tabyid. Artinya niat ini tidak dilakukan di malam hari. Oleh karena niatnya maka tidak sah. Atau orang ragu-ragu pada saat niat itu, ragu-ragu ini saat tulu'il fajri, ya, ini saat ghurubi syamsi. Artinya dia melakukan niat itu pada saat itu ragu-ragu, ini apa sudah tenggelam apa belum mataharinya, satu. Atau dia niat meragukan niatnya itu berbarengan dengan tulu'il fajri. Saya sekarang niat ini apa bersamaan dengan tulu'il fajri apa tidak? Niat yang semacam ini tidak mencukupi tabyid. Oleh karena itu niatnya tidak sah. Fa in qaranat ahadahuma aw syakka indaha fil muqaranati lam yakfi. Ini berarti ada 2 poin. Satu, ya, satu niatnya bersamaan dengan ghurubi syamsi atau tulu'ul fajri. Ini niatnya tidak cukup karena tidak memenuhi syarat tabyid. Yang kedua, poin yang kedua, keraguan-raguan seseorang pada saat niat. Dia ragu-ragu, saya niat ini apa berbarengan dengan ghurubi syamsi? Atau dia ragu-ragu, saya niat ini bersamaan dengan tulu'il fajri apa tidak? Demikian juga yang ini, ya. Poin yang kedua ini sama-sama seperti yang pertama, yaitu tidak mencukupi tabyid. Oleh karena niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Bi khilafi ma law syakka fiha ba'dan niyati. Berbeda dengan jika orang ragu-ragu fiha di dalam muqaranah ba'dan niyati setelah niat. Ba'dan niyati setelah niat. Beda dengan yang tadi, ya. Kalau tadi tidak cukup, kalau ini cukup, artinya sah tabyidnya. Kalau ada orang ragu-ragu setelah niat dia ragu-ragu. Setelah niat dia ragu-ragu. Ragu-ragunya begini. Tadi saya niat itu bersamaan dengan tulu'ul fajri apa tidak? Tadi saya niat itu sudah menjelang subuh itu, ya. Itu kira-kira berbarengan dengan tulu'ul fajri apa tidak? Keraguan-raguan seperti ini, ya, keraguan-raguan seperti ini mencukupi tabyid karena keraguan-raguannya terjadi setelah selesai niat. Ausyakka, ini serupa juga seperti ini. Ausyakka naharon, atau ada orang ragu-ragu naharon pada siang hari. Ragu-ragunya begini, hal nawa lailan wa tadzakkara qabla al-ghurubi.
apakah saya itu hal nawa, apakah dia itu sudah niat lailan di malam hari, wa tadzakkara, dan dia ingat seperti itu qoblal ghurubi, sebelum terbenam matahari. Orang puasa kemudian di siang hari dia ragu-ragu, tadi malam itu saya sudah niat apa belum? Tadi malam itu saya sudah niat apa belum? Dan dia ingat seperti itu ya di siang hari, qabla ghurubis syamsi. Keraguan-raguan yang demikian ini tidak membatalkan niatnya, tidak membatalkan niatnya. Artinya dipandang cukup niat itu, sehingga dua jenis keraguan-raguan ini, ya, keraguan-raguan setelah melakukan niat atau keraguan-raguan di siang hari, tadi malam sudah niat apa belum, atau keraguan-raguan setelah niat, ragu-ragunya tadi niat itu berbarengan dengan thulu'ul fajri apa tidak. Kedua-duanya ini, peristiwa ini tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, dan niatnya dianggap telah benar, telah sah. Wa amma ta'yinu, adapun ta'yin, lanjut, fahuwa, maka ta'yin itu ayyina adalah menentukan, menjelaskan seseorang al-manwiyah, pada puasa yang diniati, min fardin, dari jenis fardunya, min fardin, dari jenis fardunya, karomadona, seperti fardu Ramadan, au nazrin, atau fardu nazar, au kafaratin, atau fardu kafarah. Wa min naflin, dan dari jenis puasa sunnahnya, dari jenis puasa sunnah, lahu sababun, puasa sunnah yang memiliki sebab, kasaum istisqain, seperti puasa istisqa, ya, dia puasa karena ada sebab, yaitu sebab untuk minta hujan, bi ghairi amril imami, dengan tanpa perintah seorang imam, seorang penguasa, au muaqqatin, atau dari puasa sunnah yang memiliki waktu, artinya waktunya tertentu, kasaumi yaumil isnaini, seperti puasa hari Senin, hari Senin. Ini harus dijelaskan, niat puasa fardunya fardu apa? Fardu bulan Ramadan, ya, fardu karena Ramadan, fardu karena nazar, fardu karena kafarah. Dalam puasa sunnah pun demikian, dia harus menjelaskan, mentakyinkan puasa sunnah itu sunnah lahu sabab, puasa sunnah istisqa misalnya, terus muakkadnya begitu juga dijelaskan. Puasa sunnah yang memiliki waktu tertentu, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Falau nawasauma an fardihi min ghairi ta'yinin au an fardi waqti lam yakfi.
kama fis sholati afada dzalika Ibnu Hajarin. Maka jika ada seseorang berniat puasa fardu, ya, an fardihi, dari kewajibannya, dari kefarduannya, min ghairi ta'yinin, dengan tanpa menjelaskan fardunya fardu Ramadan, fardu nazar, atau fardu kafarah, tidak menjelaskan. Au an fardhi waktihi, atau dari kewajiban waktunya, seperti waktunya itu seperti dia puasa ini qadha apa ada, dia itu puasa ini melaksanakan tunai atau melaksanakan membayar hutang, qadha. Kalau tidak dijelaskan qadha dan adanya, lam yakfi, maka tidak cukup. Ta'yinnya tidak cukup. Dengan demikian niatnya tidak sah. Kama fis sholati, seperti di dalam niatnya sholat. Seperti di dalam niatnya sholat. Di dalam niat sholat juga demikian, harus dijelaskan, ya. Fardunya fardu apa? Fardu sholat isya, fardu sholat subuh, fardu sholat duhur, fardu sholat asar, fardu sholat maghrib. Ini harus dijelaskan. Kemudian waktunya ada apa qadha, ini harus ditakyinkan. Kalau tidak, maka tidak cukup takyinnya itu. Jadi masalah niat puasa dalam hal ini sama seperti niatnya di dalam sholat. Afada dzalik Ibnu Hajarin, telah menjelaskan tentang hal itu Imam Ibnu Hajar. Likulli yaumin, bagi setiap hari. Jadi niat ini harus dilakukan pada setiap hari. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun, karena puasa itu adalah setiap harinya merupakan ibadah yang sendiri, tidak terkait dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari berikutnya. Mustaqillah itu artinya seperti ini. Contohnya, kalau saya kemarin puasa, ya, kemarin saya sudah puasa, katakanlah tanggal 2 Ramadan, sudah puasa, sudah sempurna, syarat rukunnya sempurna, sehingga puasa saya hari kemarin sah, ya. Kemudian sekarang saya puasa lagi hari ke-3 bulan Ramadan. Tiba-tiba saya ada uzur, sehingga saya berbuka, otomatis puasa saya batal, ya. Puasa saya batal. Lah, batalnya puasa saya hari ini tidak membatalkan puasa hari kemarin. Batalnya puasa saya hari ini tidak membatalkan puasa hari kemarin. Artinya satu hari dengan hari yang lain di bulan-bulan Ramadan itu tidak berkaitan. Artinya bahwa setiap hari setiap hari puasa di hari-hari bulan Ramadan itu mandiri, berdiri sendiri. Itu namanya mustaqillah. Falau nawa lailata awali Ramadhanah sauma jami'ihi
lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Maka jika niat seseorang, falau nawa, maka jika niat seseorang lailata awali Ramadhana pada malam pertama bulan Ramadan, sauma jami'ihi, ia niat berpuasa seluruh bulan Ramadan, lam yakfi maka tidak cukup. Lam yakfi maka tidak cukup. Li ghairil yaumil awali, bagi selain hari pertama. Bagi selain hari pertama. Jadi kalau ada seseorang ya, yang niat ini di malam hari malam pertama bulan Ramadan, terus dia niat untuk puasa selama 1 bulan penuh bulan Ramadan. Niat yang demikian itu tidak sah, kecuali hanya yang kena ya, yang sah itu kecuali hari pertama. Yang lain tidak sah. Hari berikutnya, hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dia harus niat lagi. Artinya hari-hari berikutnya tetap masih membutuhkan niat setiap malamnya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau ada orang niat berpuasa di awal bulan Ramadan malam pertama, dia niat berpuasa untuk berpuasa selama 1 bulan penuh bulan Ramadan itu. Niat yang demikian tidak sah. Yang sah ya, yang sah itu puasanya tidak sah. Puasanya sepenuh bulan Ramadan itu tidak sah. Yang sah itu hanya hari pertama. Yang sah itu hanya hari pertama. Yang terkena artinya niat tersebut yang hanya ngefek pada hari yang pertama. Niat yang 1 bulan penuh itu yang ngefeknya hanya pada hari yang pertama. Hari berikutnya tidak sah. Artinya hari berikutnya harus niat lagi. Iya. Kira-kira begitu. Sekalipun ada mazhab Maliki ya, Imam Malik mengatakan yang demikian itu sah. Sehingga ulama Syafi'iyah juga ada yang mengatakan disunahkan pada malam pertama untuk berniat 1 bulan penuh ya, untuk berniat puasa 1 bulan penuh, dengan harapan ikhtiyat barangkali di malam-malam berikutnya dia lupa tidak niat, sehingga hari-hari yang tidak diniati malam harinya ini akan tertolong dengan niat di malam pertama awal bulan Ramadan itu. Wa yajibu al-imsaku anil muftiri syar'an min al-jima'i wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.